Baik, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat malam. Shalom. Shalom, selamat malam. Baik, pada malam hari ini kita bersama akan merenungkan satu tema yang telah diberikan dari pengurus, di mana kita akan merenungkan mengenai mencintai dan hidup dalam firman Tuhan. Baik, sebelum kita masuk lebih lanjut, mari kita bersama kita baca dari kitab suci. Kita buka dari surat kedua Santo Paulus kepada Timotius bab 3 ayat 10 sampai 17. Mari kita baca bersama-sama. Iman bertumbuh dalam penganiayaan dan dalam pembacaan kitab suci. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antiokhia dan di Ikonium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat, mereka menyesatkan dan disesatkan. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita hening sejenak, kita resapkan sabda Tuhan dalam hati kita. Amin. Jadi kalau kita lihat dari bacaan kitab suci yang baru saja kita baca dan kita renungkan ini, kita lihat bagaimana penghayatan Santo Timotius, ya. Jadi Santo Timotius ini mendapat surat khusus dari Santo Paulus, ya. Jadi Santo Timotius ini memang kalau kita lihat dari latar belakangnya adalah anak rohani dari Santo Paulus, ya. Jadi Santo Paulus sebagai bapak rohani, sebagai pembimbing rohani bagi Timotius. Juga kemudian ya Timotius ini menyertai Paulus dalam perjalanan, dalam pelayanan, bahkan juga di tengah penganiayaan dan juga pernah dipenjarakan bersama Santo Paulus. Lalu latar belakangnya sekitar tahun 65, ya, tahun 65 Santo Paulus kemudian mentabiskan Santo Timotius menjadi uskup di Efesus, ya, jadi menjadi uskup di Efesus. Jadi kalau kita lihat bagaimana kedekatan Paulus dengan Timotius ini, ya, jadi kalau kita lihat bahkan tadi di tengah penganiayaan, di tengah penderitaan, bagaimana juga Timotius menyertai Paulus, ya, untuk mengikuti jejak Kristus yang tersalib, ya, di dalam segala penganiayaan itu. Tapi kemudian juga Santo Paulus memberikan satu peneguhan bagi Timotius, bagaimana Paulus juga mengatakan Timotius ini bahkan sejak kecil, ya, jadi telah mengenal kitab suci, ya. Timotius ini orang juga ada keturunan dari Yunani, ya, jadi dia menguasai bahasa Yunani. Kitab suci yang selalu dia dalami, dia pelajari adalah kitab suci berbahasa Yunani, Septuaginta, ya. Jadi bagaimana Timotius sungguh-sungguh dikatakan Paulus di sini, ya. Ingatlah bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan
oleh iman kepada Kristus Yesus. Ya. Jadi kita lihat satu tokoh dalam kitab suci ini bagaimana sudah mengenal kitab suci sejak kecil, mencintai dan hidup dalam firman Tuhan. Ya. Jadi kalau kita merenungkan tema yang diberikan pengurus ini, mencintai dan hidup dalam firman Tuhan, seperti Santo Timotius tadi. Ya. Satu pertanyaan, mengapa? Jadi kalau Anda lihat di gambar PowerPoint ini, ada ikon sebelah kanan bawah, ini adalah ikon Santo Timotius. Jadi mengapa kita mencintai dan hidup dalam firman Tuhan? Mari kita renungkan beberapa poin berikut ini. Jadi kalau kita lihat dalam kehidupan kita sebagai manusia, kehidupan kita sehari-hari, bahkan juga di tengah kesusahan masa-masa pandemi ini, tetap kita berusaha memenuhi kebutuhan-kebutuhan itu, kebutuhan pokok manusia, yaitu apa? Sandang, pangan, papan, ya. Itu kita perjuangkan, kita usahakan, ya. Dan memang kebutuhan pokok manusia, kebutuhan primer dari manusia ini, salah satunya adalah soal apa? Makanan, ya. Jadi makanan dan minum, makan dan minum ini. Ya, jadi kemudian kalau kita makan, ya tujuannya adalah untuk hidup. Ya, nafsu makan ini nafsu yang netral yang diberikan Tuhan, ya. Jadi nafsu untuk mempertahankan hidup, ya. Jadi kita makan tujuannya supaya hidup dan bertumbuh. Nah, makanan yang kita makan ini kemudian artinya apa? Membuat kita bertumbuh secara lahiriah, ya. Tadi ini di gambar sini Anda lihat mungkin dari bayi baru lahir, bayi, lalu anak-anak, sampai kemudian terus berkembang sampai remaja, sampai dewasa, sampai kemudian menikah, punya anak, sampai kemudian mulai, ya karena makanan ini memang sangat berguna untuk mempertahankan kehidupan kita, tapi juga kadang-kadang kalau berlebihan ya mulai ini ya asam urat, kolesterol, macam-macam begitu ya. Sampai kemudian terus bertumbuh semakin tua dan akhirnya kemudian pulang ke rumah Bapa. Ya, jadi makanan yang kita makan, makanan jasmani ini membuat kita bertumbuh dan hidup, tetapi semuanya kita sadar di dunia ini bersifat fana. Ya, akhirnya toh semua manusia akan kembali pulang ke rumah Bapa. Nah, kalau tubuh jasmani ini butuh makanan, nah, bagaimana tubuh rohani kita? Ya. Manusia terdiri dari tubuh dan jiwa. Nah, kalau tubuh ini butuh makanan, maka demikian juga jiwa kita, ya. Manusia batinia yang disebut Santo Paulus, ya. Kebutuhan manusia batinia. Jadi dalam hal ini tubuh rohani kita, jiwa kita juga butuh makanan. Karena itu kita perlu terus hidup dalam roh. Ya, kita sebut hidup dalam roh atau hidup rohani. Nah, hidup rohani ini arahnya jelas. Jiwa kita yang bersifat kekal ini arahnya jelas. Yaitu apa? Kerinduan kita, harapan kita, terutama berharap pada jasa-jasa dan penebusan Kristus. Ya, oleh wafatnya di kayu salib dan oleh kebangkitannya, kita akan menerima kehidupan kekal. Ya, ini arahnya. Nah, tetapi untuk perkembangan, untuk pertumbuhan tubuh rohani ini, untuk hidup rohani kita atau hidup dalam roh ini, kita butuh makanan rohani. Dan Allah tahu kebutuhan tubuh rohani kita. Allah tahu bahwa kita membutuhkan makanan rohani. Dan saya katakan, puji Tuhan, luar biasa ciamik, jangkep, lengkap. Artinya apa? Di dalam gereja Katolik kita menerima makanan rohani yang lengkap. Tuhan menyediakan, yaitu melalui apa? Ekaristi dan juga firman Tuhan atau sabda Allah. Ya, di gambaran ini ada imam yang mempersembahkan ekaristi, di situ hadir juga Tuhan yang tersalib, kemudian Allah Tritunggal, lalu berserta seluruh isi surga, ya. Lalu kemudian gambar berikutnya ada orang berdoa sambil membaca kitab
suci. Inilah makanan rohani. Dan sebenarnya tiap-tiap merayakan Ekaristi, Misa Kudus, sebenarnya ini sangat komplit ya, kita diberikan makanan rohani ini. Kita kenal ada liturgi Sabda, bagian pertama, lalu kemudian liturgi Ekaristi. Ya, jadi setiap kali kita mengikuti Misa Kudus atau mengikuti perayaan Ekaristi, kita sebenarnya diberikan makanan rohani yang lengkap, yaitu Sabda Allah, firman Tuhan, dari meja Sabda Tuhan, lalu kemudian juga apa? Ekaristi. Dan ini adalah makanan rohani hidup Kristiani. Ya, saya bacakan dari kutipan ini, yaitu dari Katekismus Gereja Katolik artikel 103 dan artikel 141. Jadi dalam Katekismus ini mengutip dari Dei Verbum ya, yang diambil dari Konsili Vatikan kedua. Kitab suci seperti juga tubuh Tuhan sendiri selalu dihormati oleh gereja. Dei Verbum 21. Kedua-duanya memelihara dan mengarahkan seluruh kehidupan Kristen. Baik, ini kutipan dari Katekismus Gereja Katolik, saya bacakan secara komplit dari Konsili Vatikan kedua sendiri, dari Dei Verbumnya ya, artikel ke-21. Jadi supaya kita juga memahami apa yang diajarkan gereja juga melalui Konsili Vatikan kedua ini, yaitu dari Dei Verbum artikel 21, yaitu pada bab 6 kitab suci dalam kehidupan gereja. Artikel 21, gereja menghormati kitab-kitab suci. Kitab-kitab ilahi seperti juga tubuh Tuhan sendiri selalu dihormati oleh gereja, yang terutama dalam liturgi suci tiada hentinya menyambut roti kehidupan dari meja Sabda Allah maupun tubuh Kristus dan menyajikannya kepada umat beriman. Kitab-kitab itu bersama dengan tradisi suci selalu dipandang dan tetap dipandang sebagai norma iman yang tertinggi. Sebab kitab-kitab itu diilhami oleh Allah dan sekali untuk selamanya telah dituliskan, serta tanpa perubahan manapun menyampaikan Sabda Allah sendiri. Lagi pula mendengarkan suara Roh Kudus dalam sabda para nabi dan para rasul. Jadi semua pewartaan dalam gereja seperti juga agama Kristiani sendiri harus dipupuk dan diatur oleh kitab suci. Sebab dalam kitab-kitab suci, Bapa yang ada di surga penuh cinta kasih menjumpai para putranya dan berwawancara dengan mereka. Adapun demikianlah besarnya daya dan kekuatan Sabda Allah, sehingga bagi gereja merupakan tumpuan serta kekuatan, dan bagi putra-putri gereja menjadi kekuatan iman, santapan jiwa, sumber jernih dan kekal hidup rohani. Oleh karena itu, bagi kitab suci berlakulah secara istimewa kata-kata, memang Sabda Allah penuh kehidupan dan kekuatan. Ibrani bab 4 ayat 12. Yang berkuasa membangun dan mengaruniakan warisan di antara semua para kudus. Kisah Para Rasul bab 20 ayat 32. Lihat dari 1 Tesalonika bab 2 ayat 13. Ya, jadi bagaimana yang dinyatakan oleh Dei Verbum artikel 21 ini, gereja sejak awal menghormati kitab suci, ya. Jadi kitab-kitab suci, kitab-kitab ilahi, seperti juga gereja menghormati tubuh Tuhan dalam Ekaristi, ya. Jadi kemudian tidak henti-hentinya gereja mewartakan, kemudian juga menyajikan kepada umat beriman dari meja Sabda Allah. Jadi juga dari meja altar, yaitu apa? Tubuh Kristus. Jadi tiap perayaan Ekaristi dirayakan, kita selalu merayakan apa? Sabda Allah, firman Tuhan, yang dirayakan dan dihormati oleh gereja, tapi juga kemudian Ekaristi, tubuh Kristus sendiri. Dan semuanya ini sungguh-sungguh mengarahkan kita untuk boleh terus bertumbuh dalam kehidupan rohani. Inilah salah satu alasan mengapa kita perlu mencintai dan hidup dalam firman Tuhan. Karena apa? Firman Tuhan dalam kitab suci, dan juga dikatakan gereja dalam tradisi suci, ya. Jadi sumber iman kita yaitu tradisi suci dan juga kitab suci.
Jadi firman Tuhan, sabda Allah ini adalah makanan rohani. Ini satu alasan mengapa kita perlu mencintai dan hidup dalam firman Tuhan. Lalu kemudian, mengapa kita juga mencintai dan juga hidup dalam firman Tuhan? Karena apa? Kitab suci adalah sabda Allah. Ya, karena apa? Allah sendiri yang berbicara. Tadi seperti dinyatakan dalam De Verbum tadi ya. Allah sendiri yang menjumpai umatnya. Allah sendiri yang berwawancara, berbicara, berkomunikasi secara pribadi melalui kitab suci. Dan kalau itu, ya istilahnya seperti kita ya. Mungkin kita berlaku pada anak-anak kita. Ya, kita kemudian kalau ngomong pada anak-anak kita, tentunya harapannya apa? Anak-anak kita juga akan mendengar, kalau itu dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Atau mungkin juga anak-anak kita ngomong ke kita. Ya, anak-anak kita juga perlu dan ingin untuk didengar. Jadi satu sikap yang penting ketika kita mendekati kitab suci yang adalah sabda Allah sendiri adalah apa? Mendengarkan firman Tuhan ini, mendengarkan sabda Allah dalam iman dan cinta kasih. Karena itu tepat kalau Anda ambil tema mencintai firman Tuhan. Dan karena apa juga? Seperti dinyatakan bapak-bapak gereja, kitab suci adalah surat cinta dari Allah untuk umatnya. Surat cinta dari Allah untuk umatnya. Bayangkan, Anda pernah mendapat surat cinta? Kalau angkatan generasi kita masih mungkin ya pernah menerima bentuk surat cinta berbentuk surat yang ditulis dengan surat. Kalau mungkin generasi-generasi baru ya saya kurang tahu ya. Generasi milenial semuanya pakai gadget ya, mungkin surat cintanya pakai gadget ya. Tapi kalau generasi kita masih istilahnya masih zamani, masih menangi namanya surat cinta ya. Ya, jadi bayangkan kalau menerima surat cinta itu tentunya dari orang yang dicintai. Dan kalau menerima surat cinta, ya apalagi para gadis ya, rasanya kemudian kalau itu yang memang ya dia suka, dia senang ya. Kemudian artinya apa? Waduh, surat ini berharga, lalu dipeluk-peluk, ditaruh di dada, lalu kemudian dibaca-baca pelan-pelan. Ya bahkan mungkin sambil tiduran gelap-gelap dibaca, tapi kemudian nanti senyum-senyum sendiri, tertawa-tawa sendiri. Ya ini ya, surat cinta, karena tahu yang memberi ini orang yang dia suka, kemudian dia juga mengirim surat cinta, artinya yang menyatakan cinta ya. Nah, kalau kemudian satu pertanyaan sebagai bahan perenungan kita, bahan refleksi kita, Allah sendiri telah jatuh cinta kepada umatnya, jatuh cinta kepada kita masing-masing, dan dia memberikan surat cinta, yaitu apa? Kitab suci. Inilah surat cinta dari Allah. Dan bagaimana kita perlu sungguh-sungguh mencintai dan hidup dalam firman Tuhan, karena ini kitab suci ini adalah apa? Pernyataan atau surat cinta dari Allah untuk kita setiap umatnya. Nah, sekarang kita lihat peranan kitab suci. Jadi kemudian kitab suci ini adalah peranan kitab suci, yaitu apa? Yang pertama, kekuatan jiwa. Mari kita buka satu teks yang cukup favorit ya. Cukup mungkin kita semua mengenal, ini berkaitan dengan kuasa yang diberikan oleh Tuhan melalui firman Tuhan. Surat kepada orang Ibrani bab 4 ayat 12. Mari kita baca bersama. Jadi di sini kita lihat bahwa firman Tuhan dalam kitab suci itu punya kuasa. Ya, mari kita baca bersama-sama. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati
kita. Ya. Lalu kemudian dalam Efesus bab 6 ayat 17, ini sekali lagi juga tentang kuasa firman Tuhan. Ya. Ini tentang perlengkapan senjata rohani. Efesus bab 6 ayat 17. Mari kita baca bersama. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Jadi firman Tuhan oleh Santo Paulus, ketika Santo Paulus berbicara tentang kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah untuk melawan roh-roh jahat, maka yang berfungsi ya seperti baju sirah ya, jadi baju sirah, baju perang bangsa Romawi begitu, yang berfungsi sebagai pedang yang dapat mematahkan, bahkan juga ya istilahnya melawan serangan si jahat, yaitu apa? Firman Allah. Ya. Tadi kita lihat dalam Ibrani, pedang bermata dua. Lalu Efesus bab 6 ayat 17 ini firman Tuhan sebagai pedang roh ya untuk menghadapi segala serangan dari setan dan roh jahat. Jadi kita lihat di sini firman Tuhan mempunyai kuasa. Firman Tuhan menjadi kekuatan bagi iman kita. Jadi dalam hal ini ya, kalau kita lihat, saya teringat dengan bagaimana salah satu cara melawan godaan. Ya, saya teringat dengan sebuah buku kisah seorang peziarah. Ya, atau dalam edisi Indonesia penerbit Canisius, doa yang tidak kunjung putus. Jadi di situ diceritakan, jadi sebenarnya ini sebuah buku yang tulisannya sebuah catatan perjalanan dari peziarah tadi, tapi dia juga menuliskan tentang doa Yesus, ya, tentang doa Yesus. Dan melalui buku kisah seorang peziarah ini, kemudian doa Yesus juga mulai masuk di gereja Barat, jadi gereja Katolik Roma, ya. Jadi dalam buku ini seorang peziarah ini kemudian men-sharingkan bagaimana dia kemudian bertemu seorang alkoholik, seorang yang kecanduan minuman beralkohol, minuman keras. Nah, lalu kemudian akhirnya bagaimana cara menghadapi ketika seorang yang terikat pada minuman keras ini, dia sangat ingin lepas, ya, dia sangat tertekan dengan kecanduannya pada minuman keras ini. Lalu bagaimana sharing dari orang ini ketika dia menghadapi godaan-godaan untuk minum minuman keras? Dia kemudian apa? Membaca kitab suci. Dia baca kitab suci. Satu perikop dia baca. Tapi kemudian godaan itu belum hilang. Dia baca lagi. Satu perikop lagi. Ya, ambil saja misalnya Injil atau surat-surat Santo Paulus gitu ya, misalnya contohnya. Lalu kemudian baca lagi sampai kemudian apa? Segala keinginan minuman keras itu, segala keinginan untuk mulai mau minum minuman keras itu akhirnya kemudian hilang. Dan ini kemudian satu cara efektif juga melawan godaan-godaan setan, berkaitan misalnya juga bidang-bidang godaan seksual dan sebagainya. Juga bisa dilakukan dengan cara ini, yaitu membaca kitab suci. Bukan perlahan-lahan seperti Lectio Divina, tapi ini membacanya memang artinya apa? Supaya pikiran kita tidak berfokus pada godaan tadi, tapi berfokus pada kitab suci, pada sabda Tuhan. Baca satu perikop, belum hilang godaan itu. Baca lagi berikutnya sampai godaan itu hilang. Dan ini memang kekuatan kuasa dari firman Tuhan. Kemudian yang kedua, santapan jiwa dan sumber hidup rohani. Kita buka dalam Injil Yohanes bab 20 ayat 30 sampai 31. Saya bacakan. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Jadi firman Tuhan ini artinya apa? Supaya membuat kita percaya Yesus adalah Mesias, Yesus adalah Putra Allah, dan kita sungguh-sungguh boleh hidup dalam iman untuk hidup dalam namanya, memperoleh hidup dalam namanya. Kemudian juga sumber hidup rohani seperti dinyatakan Santo Paulus dalam
2 Timotius bab 3 ayat 15 sampai 16 tadi. 2 Timotius bab 3 ayat 15 sampai 16. Saya ulangi, bacakan. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau pada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi kitab suci ini memberi hikmat dan menuntun pada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Jadi kitab suci ini adalah juga santapan jiwa dan sumber hidup rohani. Ya, ini kemudian saya kutipkan apa yang dinyatakan De Verbum tadi. Kitab suci seperti juga tubuh Tuhan sendiri selalu dihormati oleh gereja. Kedua-duanya memelihara dan mengarahkan seluruh hidup Kristen. Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku, terang untuk menerangi jalanku. Dari kitab Mazmur bab 119 ayat 105. Kalau firman Allah ini disebut pelita, dikatakan pemazmur, firman adalah pelita, Anda bayangkan. Mungkin sekarang kalau kita pakai lampu kan semuanya terang, semuanya kelihatan. Tapi zaman dulu, pelita dengan nyala pelita yang kecil tadi, itu sangat berarti. Di tengah kegelapan, orang harus bawa pelita. Dan memang kemudian pelita ini menerangi apa? Setapak demi setapak. Kalau kita pikir kita ingin secara manusiawi ingin semuanya jelas, ya. Mungkin juga pandemi ini, apa rencana Tuhan di balik pandemi ini? Kita ingin semuanya jelas, tapi kenyataannya tidak. Saat ini kita sedang dibimbing Tuhan juga tadi ya. Kalau kita bersandar pada firman Tuhan, kalau firman Tuhan adalah pelita bagi kakiku, pelita bagi langkahku, maka firman Tuhan ini menerangi kita setapak demi setapak di jalan iman. Baik, kita lanjutkan dari arah dan tujuan kitab suci dari Dei Verbum artikel 25. Gereja menasihati seluruh umat Kristen dengan sangat agar melalui pembacaan kitab suci sampai kepada pengenalan akan Yesus Kristus yang melampaui segala sesuatu. Dari surat Santo Paulus kepada jemaat di Filipi bab 3 ayat 8. Dan kemudian lebih lanjut juga dalam De Verbum ini dikutip apa yang dinyatakan seorang bapak gereja, yaitu Santo Hieronymus. Santo Hieronymus ini penterjemah kitab suci ya. Jadi diberi tugas oleh Paus untuk kemudian dia sebagai pertapa di Bethlehem. Dan kemudian di situ dia bertapa dalam sebuah gua di Bethlehem, dan di situ dia melaksanakan tugas dari gereja untuk menerjemahkan kitab suci dari bahasa asli Ibrani dan Yunani ke dalam bahasa Latin. Jadi kita kemudian mewarisi dari Santo Hieronymus ini kitab suci bahasa Latin yaitu Vulgata. Beliau mengatakan tidak mengenal kitab suci berarti tidak mengenal Kristus. Jadi arah dan tujuan kitab suci ketika kita belajar kitab suci, ketika kita merenungkan kitab suci, membaca kitab suci, atau ketika kita berdoa dengan kitab suci, punya arah yang jelas. Arahnya apa? Untuk mengenal Tuhan Yesus Kristus. Pengenalan yang melampaui segala sesuatu, pengenalan yang lebih mulia dari segala sesuatu yang dinyatakan Santo Paulus. Jadi arahnya jelas. Demikian juga, ya maaf, kalau Anda atau kemudian ya ada orang-orang yang memang punya kesempatan, biasanya para imam yang kemudian juga studi lebih lanjut untuk eksegese, ya jadi belajar tentang tafsiran kitab suci dan sebagainya. Tetapi selalu harus diingat, entah untuk belajar, entah untuk merenungan, untuk membaca, untuk berdoa, kitab suci harus mempunyai arah yang jelas, yaitu apa? Untuk mengenal Tuhan Yesus Kristus. Dan perlu kita ingat, tidak mengenal kitab suci
berarti tidak mengenal Kristus. Beberapa waktu lalu ini ya di YouTube kok saya lihat satu tayangan ya. Jadi rupanya seorang artis dangdut yang cukup terkenal, lalu kemudian akhirnya menjadi pengikut Kristus. Ya, jadi dari sharingnya rupanya ada channel-channel YouTube semacam itu yang memuat kesaksian-kesaksian seperti itu. Tetapi kemudian satu hal artinya apa? Ya, pengalaman rohaninya bagaimana dia berjumpa dengan Tuhan artinya apa? Tidak lepas dari kitab suci, firman Tuhan itu sendiri. Ya, bagaimana kemudian Tuhan menyapa dia, Tuhan menjamah dia juga melalui kitab suci. Ya. Baik, sekarang kita lihat, kita lanjutkan bagaimana sekarang. Ya, tadi mengapa kita perlu mencintai dan hidup dalam firman Tuhan. Nah, bagaimana sekarang supaya kita bertumbuh dalam cinta dan juga hidup dalam firman Tuhan ini? Yaitu satu langkah apa? Mulai menghayati firman Tuhan dalam hidup sehari-hari. Yang pertama kita perlu konkret, mempersembahkan waktu setiap hari untuk membaca kitab suci. Sederhana aja, ada ungkapan sederhana yang mengatakan ini, tidak kenal maka tidak sayang, ya. Jadi justru untuk supaya mencintai kitab suci, mencintai firman Tuhan, maka kita harus belajar mengenal, yaitu belajar terus-menerus untuk membaca dan merenungkan kitab suci, meresapkan sabda Allah. Tetapi ini bukan, saya katakan bukan kekuatan kita sendiri sebenarnya. Justru suatu arus rahmat baru di zaman ini, yaitu melalui pengalaman pencurahan roh. Saya mendengar banyak sharing, atau juga kemudian saya juga mengalami pada awal-awal dahulu, yang kemudian orang sebut kasih mula-mula ya. Artinya apa? Ya, lebih-lebih bagi kita di kalangan Katolik, kadang-kadang sering kali ada semacam joke, semacam sindiran, wah kalau orang denominasi lain itu bawa ke gereja bawanya kitab suci, sedangkan orang Katolik bawanya puji syukur. Ya, kalau ada joke seperti itu dalam hati saya pikir ya memang bawa puji syukur, karena yang kitab sucinya kan sudah tercatat di lembaran ya, jadi di teks misa biasanya kan, bacaan pertama, bacaan kedua, bacaan Injil begitu ya. Nah, tapi kemudian artinya apa ya? Kalau kita lihat dari banyak sharing ketika orang mengalami pencurahan Roh Kudus, ya bagaimana kemudian apa? Sabda Allah, firman Tuhan, kitab suci yang tulisannya kecil-kecil ini, rata-rata saya dengar sharing seperti itu. Tulisannya kecil, rasanya kemudian ya kadang-kadang jadi orang Katolik sudah tahunan, tapi kemudian artinya apa? Kitab suci hanya ditaruh rak sampai berdebu begitu ya. Padahal untuk menikah aja, ini kan kitab suci pernikahan ya, kita juga ada kewajiban membawa salib, rosario, tapi juga kitab suci begitu ya. Nah, tapi setelah kemudian mengalami pengalaman pencurahan roh, orang kemudian artinya apa? Mulai ada kegairahan, mulai semangat, satu kerinduan untuk berdoa, untuk kemudian membaca kitab suci. Dan orang mulai kemudian artinya apa? Kalau dulu rasanya kitab suci hanya jadi pajangan, jadi hiasan, karena tulisan kecil-kecil sulit dibaca. Sekarang begitu asiknya membaca kitab suci. Kitab suci menjadi firman Allah yang hidup. Nah, satu konkret, satu hal pengalaman mula-mula ini perlu, ibarat api harus terus dipelihara supaya nyalanya juga terus bernyala. Langkah yang perlu kita ambil, mempersembahkan waktu setiap hari untuk membaca kitab suci. Dapat kemudian dengan satu metode doa yang sudah artinya apa? Menjadi kekayaan dari Gereja Katolik Barat, Gereja Katolik Roma, yaitu Lectio Divina. Ya. Jadi Lectio Divina yang kemudian dalam perkembangan lebih lanjut sampai akhirnya menjadi 4 tahap, bahkan ada yang menambahkan sampai 5. Ya, kalau Anda ingat Lectio, lalu kemudian meditatio, oratio, lalu contemplatio, lalu kemudian ada yang menambahkan axio. Ya, tapi dengan membaca kitab suci secara meditatif, ya. Jadi membaca sabda Tuhan, kitab suci ini dalam iman dan cinta kasih,
yaitu melalui Lexio Divina ini, perlahan-lahan artinya apa? Supaya sabda Allah itu meresap dalam diri kita, dalam hati kita, sehingga cara pandang, cara pikir kita diubah sesuai dengan sabda Tuhan. Ya, ini tujuan pembacaan kitab suci ketika kita juga memakai metode doa Lexio Divina. Kalau Anda ingin mempelajari apa itu Lexio Divina selengkapnya, sebenarnya pada kesempatan beberapa kali diminta pengajaran, lalu saya kemudian kan rekam, lalu kemudian saya edit dan saya upload di channel YouTube Jalan Doa. Ya, Anda bisa search Jalan Doa, dan di situ juga ada bagian tentang pengajaran tentang Lexio Divina dan juga praktek Lexio Divina. Kalau Anda ingin mempelajari lebih lanjut tentang Lexio Divina itu. Baik, kita lanjutkan. Bagaimana kemudian yang kita mencintai dan hidup dalam firman Tuhan? Yaitu dengan apa? Menghayati dan melaksanakan sabda Allah atau firman Tuhan ini dalam hidup sehari-hari. Seringkali kemudian apa? Kita satu teks yang juga seringkali perlu menjadi bahan refleksi kita terus-menerus, dari surat Santo Yakobus bab 1 ayat 22 sampai 25. Mari kita baca bersama. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika orang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-ngamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jadi satu nasihat dari surat Santo Yakobus ini, artinya apa? Kita tidak cukup hanya menjadi pendengar firman, tetapi harus menjadi apa? Pelaku firman. Juga mungkin termasuk bagi kita yang diberi tugas untuk tugas pelayanan sebagai pewarta atau pengajar, ya bukan hanya berkata-kata tentang firman Tuhan, tetapi juga harus apa? Melaksanakan firman Tuhan dengan bantuan rahmat Tuhan, dengan pertolongan Roh Kudus, ya. Atau kemudian ya kecenderungan mungkin, apalagi ini godaan juga ya di zaman virtual ini ya. Waduh, nyari khotbah, renungan, pengajaran yang pokoknya bisa menyenangkan telinga. Ya, tapi tidak cukup hanya menyenangkan telinga atau bisa menggelitik telinga. Tapi harus bisa apa? Meresap ke dalam hati. Ya, bukan hanya menjadi pendengar, mengumpulkan pengajar-pengajar dan sebagainya. Ya, kita perlu juga untuk belajar ya. Tetapi bukan hanya untuk mencari kepuasan diri sendiri. Tapi kemudian satu sikap tadi, Allah bersabda, Allah berfirman. Satu sikap kita apa? Bersabdalah ya Tuhan, hamba-Mu mendengarkan. Bersabdalah ya Tuhan, anak-Mu mendengarkan. Bukan hanya sekedar mencari apa yang menyenangkan diri kita, apa yang memuaskan telinga kita, tetapi artinya apa? Sabda Tuhan, ya firman Tuhan yang seperti pedang bermata dua tadi, supaya menusuk sampai ke dalam jiwa dan roh kita. Dan kemudian kita lihat lebih lanjut, ada praktek sederhana. Jadi sebenarnya kalau kita lihat Gereja Katolik sendiri sejak awal, artinya apa ya? Bagaimana penghayatan kitab suci itu, ya selain tadi Ekaristi, tetapi juga dalam kehidupan rohani, ya. Seperti yang dihayati para bapak padang gurun, para pertapa padang gurun, misalnya juga mulai dengan Santo Yohanes Cassianus, mengisi hidup pertapaan mereka di tengah gurun, di tengah padang gurun begitu. Ya, kalau kemudian
pikiran ini tidak diisi dengan firman Tuhan, betapa kemudian artinya apa? Walaupun maunya menyepi, maunya hidup di dalam tengah padang gurun supaya bisa lebih mendekatkan pada Tuhan, tetapi yang namanya godaan, pikiran, pelanturan itu bisa kemana-mana kan? Nah, karena itu satu cara sederhana, praktek sederhana, yaitu merupakan satu doa yang tidak kunjung putus, doa terus-menerus yang dilakukan. Seperti yang dihayati bapak-bapak padang gurun ini, mereka mendoakan Mazmur-Mazmur dari kitab Mazmur, doa-doa dalam kitab Mazmur itu secara yang sederhana, secara singkat dan terus-menerus. Misalnya dalam Mazmur bab 70 ayat 2, Ya Allah bersegeralah menolong aku, ya Tuhan perhatikanlah hamba-Mu. Ya, jadi ini diulang-ulang terus. Ya Allah bersegeralah menolong aku, ya Tuhan perhatikanlah hamba-Mu. Ya Allah bersegeralah menolong aku, ya Tuhan perhatikanlah hamba-Mu. Jadi sungguh-sungguh terus-menerus menjadi doa yang tidak kunjung putus, doa yang terus-menerus. Dan kemudian dalam tradisi lain, yaitu tradisi gereja timur, gereja Katolik timur dan juga gereja ortodok, kita lihat bagaimana misalnya juga doa Yesus. Ini kemudian berangkat latar belakangnya juga dari firman Tuhan dalam Injil, yaitu seruan si buta Bartimeus, ya, si buta Bartimeus, dan juga seruan pemungut cukai. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Ini seruan si buta tadi Bartimeus, ya. Lalu kemudian seruan pemungut cukai, ya Allah, kasihanilah aku. Kemudian akhirnya dipadukan menjadi seruan dalam doa Yesus dalam rumusan panjang. Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang hidup, kasihanilah aku orang berdosa ini. Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang hidup, kasihanilah aku orang berdosa ini. Didoakan tadi dengan semacam tasbih, ya, di gereja timur. Jadi dengan semacam tasbih, kalau kita kan populer di barat ini rosario. Mereka sangat populer doa Yesus. Kemudian ya kita lihat dalam perkembangan lebih lanjut disederhanakan lagi, ya. Bisa Tuhan Yesus kasihanilah kami, atau kemudian hanya Tuhan Yesus, atau kemudian ya satu kata saja, Yesus. Tarik nafas Y, hembuskan nafas sus. Jadi ini kita lihat bagaimana penghayatan kitab suci, supaya artinya apa? Cinta pada firman Tuhan, dan juga kita boleh hidup dalam firman Tuhan, ini sungguh terus bertumbuh dalam diri kita. Dan ini suatu proses yang terus-menerus. Bagaimana supaya firman Tuhan, ya ibaratnya artinya apa ya? Sekarang ini kan dengan perkembangan juga termasuk perkembangan internet, gadget dan sebagainya. Segala nilai-nilai dunia ini bisa diakses melalui satu genggaman. Ya, tapi juga jangan lupa, gereja juga punya kewajiban. Saya ingat pernah mengikuti semacam pengajaran atau seminar dari Profesor Eko, ya. Beliau mengatakan, loh, di internet itu Tuhan hadir, tapi jangan lupa setan pun juga hadir di internet, ya. Jadi karena itu apa? Gereja juga punya kewajiban untuk mewartakan Injil juga melalui internet ini, ya. Jadi jangan lupa, artinya apa? Kalau kita berhadapan juga nilai-nilai dunia dan juga nilai-nilai satani, ya, melalui gadget, melalui internet, tapi jangan lupa kita juga harus mewartakan nilai-nilai Injil, nilai-nilai firman Tuhan dalam internet, ya. Jadi dalam hal ini artinya apa? Sungguh-sungguh semoga artinya apa? Firman Tuhan sungguh-sungguh hidup dan menghidupi kita. Kita sungguh-sungguh diresapi oleh firman Tuhan, sehingga cara pandang, cara pikir kita juga semakin diubah ke dalam cara pandang dan cara pikir sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan pikiran dan perasaan Kristus sendiri. Ini beberapa hal yang dapat kita renungkan bersama mengenai mencintai dan juga hidup dalam firman Tuhan. Baik, mari kita siapkan hati kita
Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita juga akan berdoa bersama untuk kondisi sikon pandemi saat ini, juga untuk kebutuhan kita masing-masing. Mari saat ini kita sadari kehadiran Tuhan. Kita mau masuk lebih dalam lagi. Kita jadikan satu lagu ini sebagai doa kita. Aku mengasihi Engkau, Yesus. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Yarana masik yarana mayarasik yarana mayarasik yarana mayaras. Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang hidup, Engkaulah firman Allah yang hidup, Engkaulah sabda, sang sabda dan sang firman sendiri yang sudah menjadi daging. Terima kasih Tuhan Yesus atas kehadiran dan kuasa-Mu. Saat ini Tuhan, kobarkanlah kerinduan dalam hati kami masing-masing, agar kami boleh semakin merindukan untuk semakin mengenal Engkau melalui kitab suci, melalui firman-Mu yang hidup dalam kitab suci Tuhan. Kami mohon juga Engkau yang hadir saat ini Tuhan menjamah, Tuhan juga menjamah setiap kami. Engkau mengerti segala keluh kesah, Engkau mengerti segala seruan hati kami. Ulurkan tangan-Mu Tuhan, jamah kami, sembuhkan kami, dan angkatlah segala beban-beban kami. Sembuhkan segala sakit penyakit kami, baik secara jasmani, secara batin dan rohani. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, jamah kami, terima kasih. Yarana masyik yarana mayarasik yarana mayaras. Yarana masyik. Musik biar dikecilin, bisa dikecilkan lagunya. Yarana masyik yarana, kita mulai masuk dalam doa. Yarana masyik yarana mayarasik yarana. Biar Kau kobarkan hati kami dengan api cinta-Mu Tuhan. Kau segarkan kami juga di tengah segala penderitaan kehidupan ini, terutama akibat pandemi ini Tuhan. Biarlah Engkau tetap menyalakan api cinta-Mu dalam hati kami, agar hati kami boleh bernyala-nyala mencintai Engkau dan firman-Mu Tuhan. Engkau mengenal hati kami masing-masing. Engkau juga tahu kebutuhan kami masing-masing. Engkau juga tahu pergumulan dan kerinduan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Biarlah kami boleh hidup untuk boleh semakin bertumbuh untuk mencintai firman-Mu dan hidup dalam firman-Mu sendiri Tuhan. Ya Ranamas, ada beberapa orang yang saat ini mengalami kekosongan, tetapi dalam hati kecil mereka selalu merindukan Tuhan. Saat ini arahkan hidupmu, arahkan hatimu selalu untuk kembali terarah kepada Tuhan. Carilah Tuhan di atas segala sesuatu. Jangan engkau takut. Janganlah ketakutan itu menekan engkau, sehingga engkau sungguh-sungguh hanya diisi, hatimu hanya diisi dengan kecemasan. Tetapi biarlah sungguh-sungguh hatimu hanya diisi oleh Tuhan, hanya diisi oleh firman Tuhan. Juga seorang ibu yang sungguh-sungguh merasa sangat putus asa, juga terutama akibat pandemi ini yang membuat dia semakin menumpuk hutang. Saat ini dia juga dijamah Tuhan.
Tetaplah berharap dan teruslah berharap hanya kepada Tuhan. Ya ranama sik ya ranama yarasik ranama yaras. Ya ranama yarasik ranama yaras. Ya ranama yarasik ya ranama. Juga beberapa orang yang mengalami ketakutan-ketakutan saat ini dijamah oleh Tuhan. Saya akan berdoa bagi Anda yang mengalami ketakutan. Silakan Anda semua yang mengalami ketakutan, kebingungan, kecemasan, kekhawatiran, silangkan tangan di dada. Kita akan berdoa bersama supaya Tuhan mengangkat semua ketakutan itu, mengangkat kecemasan, dan juga memberikan kekuatan iman kepada kita. Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang hidup, Engkau Allah kami yang hidup dan berkuasa, juga dalam pertemuan virtual, dalam live streaming ini, secara Zoom, dan juga bagi mereka yang akan menonton dalam pengajaran ini, dan juga dalam doa ini, kami mohon Tuhan hadir untuk setiap kami masing-masing. Jamah Tuhan, ulurkan tangan-Mu bagi kami semua yang mengalami ketakutan, kebingungan, kekhawatiran. Biarlah Tuhan jamah saat ini. Engkau angkat setiap beban-beban kami. Engkau angkat setiap ketakutan kami. Engkau angkat setiap kebingungan kami. Biarlah kami boleh Kau tarik untuk berpegang seerat-eratnya hanya kepadamu. Seperti anak kecil yang merasa takut Tuhan. Tetapi kami mau menyembunyikan diri di dalam pegangan-Mu, di dalam gendongan-Mu Tuhan. Sembunyikan kami dalam Engkau. Biarlah Tuhan sendiri yang kuatkan kami. Tuhan topang kami dengan rahmat iman. Yaranama sikarala yaranama yarasik yaranama yara. Angkat segala yang menekan batin kami selama ini Tuhan Yesus. Angkat segala yang menekan batin kami. Yaranama sik yaranama yarasik yaranama yaras. Beberapa di antara Anda mengalami rasa panas. Bersyukurlah pada Tuhan. Tuhan menjamah engkau saat ini. Juga merasakan getaran aliran tertentu dalam dirinya. Bersyukurlah kepada Tuhan. Teruslah berdoa dan bersyukur saat ini. Yaranama siki yaranama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Syanama yarasikarana. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Kami memuji Engkau. Kami memuliakan Engkau. Syanamaya rasyikya namanya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Kami memuji Engkau. Kami memuliakan Engkau. Datanglah Yesus. Datanglah Yesus. Datanglah Yesus, jamalah hatiku. Silakan diikuti untuk menyanyi. Datanglah Yesus, datanglah Yesus, datanglah Yesus, jamalah hatiku. Iranamaya ralaya sikyaralaya, Iranamaya ralaya sikyaralaya, Aralaya siyaranamaya, Iranamaya ralaya sikyaralaya masih, Iranamaya rasikaralaya, Iranamaya ralaya sikaralaya, Iranamaya ralaya, Iranamaya,
Ralaya Shikaralayo. Tuhan, dengarkanlah seruan hamba-hambamu, dengarkanlah seruan kami, seperti yang dinyatakan oleh pemazmur. Apabila Engkau murka ya Tuhan, ingatlah akan kerahiman-Mu. Janganlah berlambat untuk menolong kami Tuhan, seluruh dunia dan seluruh umat manusia, juga bangsa dan negara kami, di tengah pandemi COVID-19 ini. Pada siapa lagi kami berharap dan berseru minta tolong kalau bukan kepadamu. Bersegeralah menolong kami Tuhan, dan janganlah berlambat. Perhatikanlah hamba-hambamu, perhatikanlah anak-anakmu Tuhan. Perhatikanlah seluruh umat manusia yang Kau ciptakan dalam cinta kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Bersegeralah untuk menolong. Janganlah Engkau berlambat, supaya pandemi ini dapat cepat berlalu, cepat selesai Tuhan. Tolonglah kami. Dengarkanlah seruan hati kami. Dengarlah teriak kami minta tolong. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Biarlah juga dalam hari-hari ini Tuhan, Engkau memberi kekuatan dan meneguhkan kami dengan firman-Mu sendiri, yang kami baca, kami renungkan, kami resapkan melalui pembacaan kitab suci. Terima kasih Tuhan. Engkau kami puji, Engkau kami sembah, Engkau kami muliakan. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.